Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bil barakah wal karamah Sabdul Qadir waliyullah. Beri syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Pergi ke masjid dengan Pak Camat, pulangnya dengan Pak Ahmad. Kalau ingin hidup selamat, ikuti jejak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cintai umat, Nabi Muhammad sayangi umat, Nabi Muhammad fikirkan umat di dunia sampai akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram yang kami taati, yang kami muliakan, para alim, para ulama,
wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Nurul Ikhlas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Yang kami taati, yang kami muliakan, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami taati, yang kami muliakan, para jamaah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu mengadakan Isra Mi'raj daripada peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita, yaitu masih diperkenankan kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat agung, di mana pada tanggal 17 Rajab, di bulan Rajab tersebut ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian yang dinamakan dengan Isra Mi'raj daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan, ada yang tahu kira-kira kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ada yang tahu? Yang menyebabkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung, dalam keadaan, kalau bahasa anak muda sekarang, dalam keadaan galau. Nabi Muhammad tuh sedih, Nabi Muhammad tuh bingung, sampai-sampai pada waktu itu Nabi Muhammad itu mau putus asa untuk berdakwah. Gara-gara Nabi Muhammad pada waktu itu baru ditinggal meninggal oleh istri tercintanya, yaitu Khadijatul Kubra dan pamannya Abu Talib. Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad bingung, nyanan ajak berdakwah bin, melah kornan setia cara Siti Khadijah sudah meninggal, ngelah paman anir rumu cara Abu Talib sudah meninggal, saya ada ajak berdakwah bin. Bingung Nabi Muhammad, sedih. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengirim daripada malaikat Jibril alaihissalam itu turun ke bumi untuk menghibur daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasanya sekarang itu untuk refreshing, pangsing stres Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak jalan-jalan jak malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bingung, kalau kita itu dalam keadaan sedih, kita jalan-jalannya paling ke kolam renang, paling itu namanya itu kegacuan dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu sedih bingung, diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril itu
yaitu melihat surga dan neraka, dan langsung dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu dijemput oleh malaikat Jibril, diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tersebut, Rasulullah itu mencium bau yang sangat wangi. Wih, adik kini mik ni Jibril. Apa ni Jibril? Inilah kuburan adik mega di Jibril. Oh, ini adalah kuburan Siti Masitah Muhammad. Siti Masitah itu adalah pembantu daripada Raja Fir'aun. Walaupun disiksa oleh Raja Fir'aun, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab daripada itu kuburannya Siti Masitah itu harum. Lalu Rasulullah SAW itu melanjutkan daripada perjalanan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW itu melihat daripada seorang manusia yang mandi di sungai darah. Wih, Jibril, nah adik tumben ada nak kaya di tengah gedihe. Nak ngengken ni Jibril. Apa kekayaan di tengah gedihe, adik kaya di tengah gedihe Jibril? Oh Muhammad, itu gambaran daripada umatmu yang suka memakan harta riba. Atau zaman sekarang orang yang suka makan uang membunga atau mungain pipis. Nanti di akhirat kelak dia akan mandi di sungai darah. Kelebek-bekan di tengah, melayu ke sisi kamplang ini tenas nih. Ben ke tengah. Ke tengah ben kelebek-bekan ke sisi gebungan tenas nih. Ben ke tengah gitu dan seterusnya. Itu gambaran daripada umat daripada baginda Muhammad yang suka memakan uang membunga atau mungain pipis. Kalau bahasa sekarang tuh rentenir. Laman niraga demen makan uang riba, dan niraga itu mandi di sungai darah. Kelebek-bekan tenase didu ke sisi kamplangin tenase ben mulai ke tengah gitu dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Rasulullah melihat orang yang memukul kepalanya, lalu tumbuh lagi kepala. Dipukul kepalanya, pecah kepalanya. Tumbuh lagi kepala. Dipukul kepalanya, pecah, tumbuh lagi kepala. Jibril, ini nak ngengken, ini Jibril. Adik gebuga tenas ni belah. Ben tumbuh tenas. Adik gebuga sirah ni. Ben tumbuh sirah. Adik kini ni nak ngengken ni Jibril. Oh, ini daripada gambaran umatmu Muhammad yang suka melalaikan solat. Ketika dia mendengar hayya 'alas shalah, nu nyelegang ngalap cengkeh. Hayya 'alas shalah, nu nyelegang medagang kayu. Hayya 'alas shalah, nu nyelegang ngebet isen. Nyanan di akhirat itu digambarkan oleh malaikat Jibril, ngebuk sirah, tenasnya tumbuh, ben sirahnya belah, ben tumbuh sirah, seperti itu. Itu gambaran daripada umat Muhammad yang suka menggampang-gampangkan sholat. Mendengar azan di masjid, dia masih tetap bekerja, nanti hari kelak dia akan memukul kepalanya pecah dan tumbuh lagi kepala. Lalu Rasulullah SAW pun diajak oleh Allah, oleh malaikat Jibril itu menemui daripada Allah Subhanahu wa taala itu di Sidratul Muntaha. Lalu ketika Rasulullah SAW itu mau masuk ke Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril tidak mau ikut masuk. Hai Jibril, masuk. Saya tidak ikut Muhammad. Kenapa engkau tidak mau masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Jibril? Apa engkau tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Jibril? Bukan begitu Muhammad. Kalau saya ikut masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan hancur. Hancur saya Muhammad. Kenapa gitu Jibril? Engkau kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari cahaya.
Benar Muhammad. Memang aku itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, tapi bukan cahayanya Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Tapi lain dengan engkau. Engkau Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada setengah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya engkau ketika bertemu kepada Allah tidak hancur Muhammad. Oh begitu Jibril ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang salat, perintah salat sebanyak 50 waktu. Setelah diberikan perintah salat sebanyak 50 waktu, Rasulullah pun turun. Di langit kedua dia bertemu dengan Nabi Musa. Muhammad, apa Musa bangga Allah Ta'ala? Oleh apa bangga Allah Ta'ala sana? Oh busanan bangga oleh perintah tentang sholat sebanyak 50 rakaat. Wih berat Muhammad. Berat 50 rakaat, 50 waktu itu berat Muhammad. Saya umatnya gede-gede, bayu-bayu. Ente umatnya cerik-cerik Muhammad, lemat-lemat. Sing kuat 50 waktu lah kadang tawah. Tahu ya ta'ala menek. Kembali menawah. Oh gitu Musa. Iya, saya ini pengalaman. Oh iya sudah. Lalu Rasulullah SAW pun naik kembali kepada Allah, ya Rabb. Umat yang enak lemet-lemet, cerik-cerik, sing kuat di 50 waktu. Ya sudah, kalau tidak kuat 50 waktu, ya 45 saja. Turun Rasulullah. Bagaimana Muhammad? Dan bisa nanya 45 pun bisa. Wih berat mentu. Menek lebih menek tawah. Nawah bin menek. Ya Rob, umat saya itu cerik-cerik, lemet-lemet, sing kuat 45 ya Rob. Ya sudah, 30 saja sudah. Ya sudah turun. Menkengke kone Muhammad. 30 kone Musa. Wih berat 30. Menek bin tawar halu. Ya sudah, hanya tawar menawar, hanya 5 waktu atau 17 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sidang, para jamaah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pembukaan daripada perjalanan Isra Mi'raj yang kita bahas pada malam hari ini. Tetapi yang ingin saya bahas pada malam hari ini bukan tentang Isra Mi'raj tersebut, tetapi karena apa? Karena tentang Isra Mi'raj tersebut itu sudah sering dibahas oleh mumbalik. Jadi ibu, bapak-bapak sudah tidak asing tentang perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Tetapi yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah apa sih yang membuat seorang anak itu dia berhasil dalam hidupnya, dan apa sih yang membuat seorang anak itu dia gagal dalam hidupnya. Seorang anak itu Pak Bu, dia mempunyai 2 keberkahan di dalam hidupnya. Yang pertama, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala ini sudah didapatkan daripada seorang anak, maka sudah dipastikan anak tersebut Bu, Pak, apapun yang dicita-citakan daripada anak tersebut pasti akan berhasil. Hidupnya itu akan bahagia, hidupnya itu akan selamat, hidupnya itu akan tentram. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kuncinya itu adalah kita harus mendapatkan dulu keberkahan daripada kedua orang tua kita. Yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam satu sabdanya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada keridoannya orang tua, dan murkanya Allah pun
terletak kepada murkanya orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka cari dulu keberkahan orang tuamu. Kalau engkau sudah mendapatkan keberkahan daripada orang tuamu, maka secara otomatis engkau akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Bu, di zaman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tentang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Alqamah. Alqamah ini bukan orang sembarangan. Alqamah ini adalah sahabat Nabi. Dia ikut berjamaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid berjamaah, salat berjamaah. Alqamah ini orang yang soleh, tetapi sayang sungguh sayang, malang sungguh malang. Alqamah ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan buruk. Kira-kira apa penyebabnya? Kita akan buka kisah sedikit pada malam hari ini. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah sholat di masjid, setelah sholat berjamaah di masjid, Rasulullah SAW itu tidak mendapati daripada Alqamah sholat berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, Umar, kemana Alqamah? Kenapa dia tidak pernah ikut sholat berjamaah hari akhir-akhir ini? Kemana dia, Umar? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemana Alqamah? Ya sudah, kau ke rumah daripada Alqamah bersama Abu Bakar. Lihat keadaan Alqamah, apa yang terjadi dengan Alqamah sehingga Alqamah itu tidak ikut sholat berjamaah kepadaku di masjid. Baik ya Rasulullah. Lalu Umar pun datang ke rumah daripada Alqamah. Assalamualaikum istri Alqamah. Waalaikumsalam Sayyidina Umar. Begini istri Alqamah, saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk menanyakan daripada kabar Alqamah. Oh iya Umar, bagaimana keadaan Alqamah pada hari ini istri Alqamah? Lalu jawab istri Alqamah pada hari ini, Umar, pada hari ini Alqamah itu sedang sakit. Sudah 3 bulan dia sakit, berbaring di tempat tidurnya, tidak bangun-bangun. Wih, apa penyakit itu istri Alqamah? Saya pun sing nawang, apa kada penyakitnya Alqamah? Ya sudah kalau begitu, saya akan adukan ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akan adukan. Ya sudah, monggo silakan Umar. Lalu Sayyidina Umar pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada hari ini Alqamah itu sedang sakit. Sudah 3 bulan Alqamah terbaring di tempat tidurnya itu tidak bangun-bangun. Apa ada penyakitnya Alqamah sing tawang? Ya sudah kalau begitu, kita tengok Alqamah, kata Rasulullah. Ditengok oleh Alqamah oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama Umar. Lalu Rasulullah SAW pun datang ke rumah daripada Alqamah. Assalamualaikum istri Alqamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya kesini ingin menanyakan kabar daripada Alqamah. Ya Rasulullah, Alqamah itu dia sedang sakit ya Rasulullah. Sudah 3 bulan Alqamah itu tidak bangun-bangun dari tempat tidurnya. Oh begitu istri Alqamah. Iya. Apakah Alqamah itu punya hutang? Tidak punya Rasulullah. Apakah Alqamah ini pernah menyakiti hati tetangganya atau siapa saja yang pernah disakiti Alqamah? Tidak pernah ya Rasulullah. Alqamah tidak pernah menyakiti siapapun. Ya sudah. Apakah Alqamah itu masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Baik kalau begitu, Umar, kau jemput ibunya Alqamah ke sini. Baik ya Rasulullah.
Lalu Sayyidina Umar pun mendatangi daripada rumah Ibu Alqamah. Assalamualaikum Ibu Alqamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Sayyidina Umar? Saya diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjemput ibu, karena pada hari ini Alqamah itu sedang sakit keras. Sudah 3 bulan Alqamah itu tidak bangun-bangun dari tempat tidurnya. Oh begitu Umar? Iya. Begini Umar, saya tidak mau menengok daripada anak durhaka itu. Saya tidak mau menengok daripada anak durhaka itu Umar. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, saya tidak mau menengok daripada anak durhaka itu. Baik Ibu Alqamah, saya akan sampaikan ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Lalu Sayyidina Umar pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ibu Alqamah itu tidak mau menengok daripada Alqamah karena dia sakit hati kepada Alqamah. Oh begitu Umar? Iya. Baik. Sekali lagi sampaikan salamku kepada Ibu Alqamah Umar. Sampaikan salamku sekali lagi kepada Ibu Alqamah. Ya Rasulullah, kalau Ibu Alqamah tidak mau menengok daripada Alqamah, maka Alqamah itu akan saya bakar. Kasih tahu dia Umar, kalau Ibu Alqamah tidak mau menengok Alqamah itu, maka Alqamah pada hari ini itu akan saya bakar. Oh baik ya Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar pun mendatangi daripada Ibu Alqamah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diutus kembali oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan salam kepadamu Ibu. Iya. Ibu Alqamah disuruh datang untuk menjenguk daripada Alqamah yang sedang sakit. Kalau ibu tidak mau menjenguk Alqamah, tidak mau melihat Alqamah pada hari ini, maka Alqamah itu akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Baik. Ketika dia mendengar bahwa anaknya itu mau dibakar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, naluri daripada seorang ibu itu muncul. Rasa kasihan, rasa sayang, rasa cinta terhadap anaknya Alqamah. Bagaimanapun sakit hatinya seorang ibu, bagaimanapun rasa sakit daripada seorang ibu ketika anak itu melukai daripada ibu tersebut, tetapi ketika anak itu mau disakiti oleh orang lain, maka naluri daripada seorang ibu itu akan muncul. Rasa kasihan, rasa sayang, rasa cinta, dia tidak tega ketika anaknya itu mau disakiti oleh orang lain. Maka sebab daripada tersebut, lalu Ibu Alqamah pun menengok daripada Alqamah yang sedang sakit tersebut. Lalu Ibu Alqamah pun mendatangi daripada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Ibu Alqamah. Ibu, bagaimana Ibu? Apa sih yang terjadi sehingga Ibu begitu benci, begitu sakit hati terhadap Alqamah? Apa yang terjadi Ibu? Baik ya Rasulullah, begini ceritanya Ibu Rasulullah. Suatu ketika pas hari raya Alqamah itu memberikan 2 pakaian. Yang satu pakaian untuk ibunya dan satu pakaian untuk istrinya. Lalu pakaian itu bertukar. Pakaian ibunya dikasih istrinya, pakaian istrinya dikasih ibunya, bertukar. Akhirnya istri daripada Alqamah itu protes. Bang, kok begini pakaian buat saya bang? Mana dek? Wih, ini batik ketukar sama punya ibu. Akhirnya pun ditukar lagi oleh Alqamah. Maaf bu, ini pakaiannya tertukar. Ini untuk ibu, ini untuk istri saya bu. Sakit hati saya Rasulullah. Sakit hati saya Rasulullah, kata Ibu Alqamah.
Gara-gara pakaian saya, gara-gara pakaian saja saya sampai dibanding-bandingkan oleh istrinya ya Rasulullah. 9 bulan Alqamah saya kandung, 2 tahun 4 bulan Alqamah itu saya susui. Saya doakan dia agar menjadi orang berhasil dan sukses. Tapi hanya cuma sebatas pakaian ya Rasulullah. Saya dibanding-bandingkan dengan istrinya ya Rasulullah. Sakit hati saya. Sakit hati saya Rasulullah. Saya tidak ridho dengan Alqamah ya Rasulullah. Ada lagi ya Rasulullah. Suatu ketika saya itu berkunjung ke rumah daripada anak saya Alqamah. Saya mendapati di atas meja daripada anak saya tersebut itu ada kue. Saya mau makan kue tersebut. Lalu Alqamah bilang, tunggu dulu bu, jangan dulu makan kue tersebut. Istri saya lagi ke pasar, nanti datang istri saya baru ibu makan kue tersebut. Hancur hati saya ya Rasul, hancur. Gara-gara kue saya harus menunggu istrinya itu dari pasar ya Rasulullah. Hancur hati saya Rasulullah. 9 bulan dia saya kandung, 2 tahun 4 bulan dia saya susui. Saya doakan dia agar menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Ketika dia sukses dan berhasil, cuma gara-gara kue ya Rasulullah, saya harus menunggu istrinya itu dari pasar ya Rasulullah. Sakit hati saya ya Rasulullah. Terus gimana ini ibu? Alqamah sedang sakit keras. Ini bagaimana ini? Alqamah sudah sekarat ini ibu. Sudah nazak Alqamah ini. Bagaimana ibu? Rasulullah, saya tidak mau memaafkan Alqamah. Saya tidak mau. Saya tidak mau memaafkan daripada Alqamah ya Rasulullah. Kalau ibu tidak mau memaafkan daripada Alqamah, maka Alqamah pada hari ini saya akan bakar. Bagaimana ibu? Umar, siapkan kayu bakarnya. Siapkan kayu bakarnya. Taruh Alqamah di atas daripada kayu bakar tersebut. Kita bakar Alqamah pada hari ini Umar. Ketika daripada Alqamah itu mau dibakar oleh Rasulullah, naluri daripada seorang ibu itu muncul. Rasa kasihan, rasa sayang, rasa cinta kepada anaknya Alqamah. Dia tidak tega. Tidak ada ibu yang tega melihat anaknya itu disakiti oleh orang lain. Lalu ibu daripada Alqamah pun memaafkan daripada Alqamah. Baik ya Rasulullah, tidak usah dibakar anak saya Rasulullah. Saya maafkan dia Rasulullah. Saya maafkan dia. Ya sudah ibu. Kalau ibu memaafkan daripada Alqamah, maka Alqamah tidak jadi saya bakar. Lalu Alqamah pun menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair seperti ini. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Siapapun di sini jangan coba-coba menyakiti atau menggores daripada hati ibunya saudara. Doa seorang ibu itu saudara mampu menembus langit ketujuh tanpa batas, tanpa hijab, dan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala saudara. Hati-hati saudara terhadap doa seorang ibu, karena doa seorang ibu itu mampu menembus langit ketujuh tanpa hijab, tanpa batas, dan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba menggores sedikit pun hati daripada seorang ibu saudara,
Karena ketika seorang ibu itu tidak ridho terhadap anaknya saudara, maka sudah dipastikan anak tersebut tidak akan pernah selamat hidup di alam dunia ini. Sudah dipastikan anak tersebut tidak akan pernah bahagia hidup di alam dunia ini. Sudah dipastikan anak tersebut tidak akan pernah sukses hidup di alam dunia ini. Walaupun dia sukses saudara, tapi kesuksesan tersebut tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan saudara. Hati-hati saudara dengan doa daripada seorang ibu. Walaupun diadu saudara, walaupun diadu, doa seorang ibu itu dengan doa daripada doa 70 para wali saudara, yang makbul doanya ketika dia mendoakan daripada ibunya saudara, maka kalah doa daripada 70 dari para wali tersebut saudara, daripada doa ibu tersebut saudara. Maka hati-hatilah saudara kepada doa seorang ibu, karena doa seorang ibu itu mampu menembus langit ketujuh tanpa hijab, tanpa batas, dan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saudara, hati-hati dengan kutukan daripada seorang ibu, karena kutukan seorang ibu itu mampu menembus langit ketujuh tanpa hijab, tanpa batas, dan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi bapak-bapak, bagi saudara yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, tolong jangan pernah menyakiti hati ibunya sedikit pun saudara. Jangan pernah menggores daripada hati daripada seorang ibu atau ayahnya sedikit pun saudara, karena tolak ukur barometer daripada selamat dan tidaknya seorang anak tergantung birrul walidainnya kepada orang tuanya. Kalau birrul walidainnya itu bagus terhadap orang tuanya, maka sudah dipastikan anak tersebut akan selamat, maka sudah dipastikan anak tersebut akan bahagia, maka sudah dipastikan anak tersebut akan berhasil dan sukses dalam bercita-cita saudara. Ada satu pepatah mengatakan saudara, kalau ingin saudara-saudara rezekinya itu seperti seorang raja. Kalau ingin saudara-saudara rezeki saudara-saudara itu seperti seorang raja, maka perlakukanlah ibu kalian itu seperti seorang raja. Kalau ingin rezeki saudara-saudara itu seperti seorang pembantu, maka perlakukanlah ibu saudara-saudara seperti seorang pembantu. Saudara-saudara, tidak ada yang namanya ibu kandung yang kedua. Tidak ada yang namanya ayah kandung yang kedua saudara. Tidak ada yang namanya ibu kandung yang kedua. Tidak ada yang namanya ayah kandung yang kedua saudara. Kesempatan berbakti kepada kedua orang tua saudara cuma sekali seumur hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sudah tiada saudara. Bising bisa berbakti kepada kedua orang tua kita saudara. Maka kesempatan berbakti kepada kedua orang tua kita itu cuma sekali seumur hidup. Jangan sia-siakan saudara yang masih punya orang tua. Jangan pernah menyakiti hati mereka saudara. Sayangi mereka saudara, muliakan mereka saudara, agar hidup kita itu mendapatkan kesuksesan, agar hidup kita itu mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak saudara. Terus, apa hikmah yang dapat kita petik pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini? Yang pertama, marilah kita jadikan peringatan daripada baginda Nabi Muhammad SAW ini untuk meningkatkan kualitas keimanan, lebih-lebih ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu solatnya bolong-bolong, usahakan pada hari ini jangan lagi sampai bolong-bolong. Yang dulu solatnya itu jarang ke masjid, berjamaah ke masjid, usahakan mulai hari ini solatnya itu berjamaah di masjid, agar kualitas solat kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat daripada hari ke hari. Yang kedua saudara, yang kedua yang dapat kita petik hikmah dan pelajaran pada malam hari ini adalah berhati-hatilah
ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Lebih-lebih dosa terhadap kedua orang tua kita, saudara. Karena apa? Karena tolak ukur barometer daripada sukses dan tidaknya seorang anak, selamat dan tidaknya seorang anak, berhasil dan tidaknya seorang anak, itu tergantung daripada birrul walidainnya kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Sebelum tausiah ini kami tutup, alangkah baiknya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah daripada salawat tersebut, yang pada hari ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang mudah-mudahan pada hari ini kesulitan masalah ekonomi, Allah angkat kesulitan ekonominya. Yang mudah-mudahan pada hari ini sedang terlilit hutang, hutangnya banyak, tidak lunas-lunas, mudah-mudahan pada ini berkah daripada salawat, Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutangnya. Yang mudah-mudahan pada hari pula yang sedang bercita-cita belum berhasil, mudah-mudahan berkah daripada solawat ini, Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam bercita-cita. Ayo Pak, ayo Pak, Bu, kita konsentrasi untuk membaca solawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha berkahnya solawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas segala perhatian
Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.